Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Pasuruan pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah pohon tumbang menimpa mobil dan juga beberapa bangunan yang ada di sekitarnya. Iya, di mana guna memastikan keamanan berlayar, pihak ASDP bekerja sama dengan BMKG. Ini meski terjadi curah hujan tinggi selama periode Nataru atau Natal dan Tahun Baru, hal ini diperkirakan tidak menghambat pelayaran sehingga tidak diperlukan adanya antisipasi khusus. Beginilah saat hujan deras dan angin kencang mengguyur wilayah Kota Pasuruan pada Minggu sore. Akibatnya belasan pohon berukuran besar tumbang pada Minggu sore. Seperti pos Nataru yang berada di alun-alun Kota Pasuruan, terlihat porak-poranda pasca diterjang derasnya hujan dan angin kencang. Selain itu, sebuah mobil minibus yang terparkir di bahu jalan pun tertimpa pohon terang besi. Akibatnya atap mobil rusak parah. Bukan hanya itu, gedung SMA 2 Kota Pasuruan juga terkena dampak. Satu gedung sekolah yakni ruang kelas 10 MIPA 4 rusak parah tertimpa pohon yang sudah berusia 40 tahun itu. Hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Minggu petang. Selain menumbangkan belasan pohon, angin kencang juga menerjang atap rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat puluhan pohon tumbang, lampu penerangan di seluruh kecamatan Gelagah padam lantaran banyak kabel listrik terputus akibat tertimpa pohon. Sementara hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan belasan pohon tumbang di sejumlah titik wilayah Gresik. Sementara dari Pelabuhan Merak Banten, Subkoordinator Peringatan Dini Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan, curah hujan yang tinggi saat pergantian tahun memang perlu diwaspadai. Namun hal ini tidak menghambat pelayaran. Untuk angin dan gelombang laut juga masih terpantau kondusif untuk penyeberangan, sehingga tidak diperlukan adanya antisipasi khusus. Ya, untuk kondisi angin dan juga gelombang laut sendiri, sebetulnya beberapa penyeberangan utama seperti Merak Bakauheni, kemudian juga di Ketapang Gilimanuk, dan juga di penyeberangan di sekitar wilayah Lombok, semuanya terpantau kondusif, walaupun ada daerah-daerah di sebelah selatannya relatif cukup tinggi, Mbak, di atas 2,5 ataupun 3 meter. Tetapi sejauh ini kami memantau bahkan hingga 7 hari ke depan, untuk penyeberangan-penyeberangan utama, seperti yang saya sebutkan tadi, semuanya dalam kondisi yang baik. Namun juga kita tetap perlu memperhatikan secara umum kecepatan angin, kawasan-kawasan di Indonesia bagian selatan memang cukup tinggi, tetapi untuk sampai mengganggu jalur penyeberangan memang tidak. Ia menambahkan untuk wilayah NTT, Maluku, dan Papua, terdapat potensi gelombang tinggi level ekstrim mencapai 3 hingga 4 meter, sehingga diharapkan untuk menunda pelayaran atau aktivitas di perairan. Tim Liputan CNN Indonesia.